Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melani, kelas 5A dari program studi Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya untuk melengkapi nilai ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah English for Children. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, berikan sebuah alasan mengapa anak usia sekolah dasar atau SD perlu belajar bahasa Inggris di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi dengan warga negara asing. Menurut saya, kenapa anak usia sekolah dasar atau SD perlu belajar bahasa Inggris di Indonesia? Ini dikarenakan mereka harus mempelajarinya di level terendah seperti di sekolah dasar. Usia anak di tingkat sekolah dasar juga memiliki daya tangkap dan ingat sangat tinggi, sehingga ketika mereka belajar dari usia dini, mereka akan lebih cepat menangkap atau mengingat pelajaran yang mereka pelajari. Karena pelajaran bahasa Inggris cukup sulit, maka mereka awal-awal sebaiknya diajarkan mengenal angka dan huruf dalam bahasa Inggris. Mereka perlu materi-materi dasar seperti belajar vocabulary atau kosakata sebelum naik ke level tinggi. Sehingga ketika mereka masuk sekolah menengah atau junior high school, mereka tidak akan kaget dengan materi-materi yang diberikan oleh para guru karena mereka sudah mendapatkan terlebih dahulu di sekolah dasar. Kita juga ketahui, tidak semua sekolah dasar memiliki pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Akan tetapi, orang tua mereka bisa mengajarkan sedikit demi sedikit materi berbahasa Inggris di rumah agar mereka tidak minder atau merasa tidak bisa ketika melihat teman-teman yang sudah mengetahui materi bahasa Inggris sebelumnya. Setidaknya mereka sudah mempunyai bekal yang cukup untuk melanjutkan pembelajarannya ke level yang tinggi. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan isi dari teori kognitif oleh Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak belajar dari lingkungan di sekitarnya. Anak belajar dengan cara mengembangkan apa yang sudah dimiliki dan selalu berinteraksi dengan apa yang ada di sekitarnya, termasuk bagaimana memecahkan masalah yang ditemui di lingkungannya. Adapun tahap-tahap dari teori kognitif Jean Piaget, yang pertama itu sensory motor stage dari usia lahir sampai 2 bulan. Yang kedua, pre-operational stage dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, concrete operational stage dari usia 8 sampai 11 tahun. Yang terakhir, formal stage dari usia 11 sampai 15 tahun atau lebih. Pertanyaan ketiga, jelaskan isi dari teori discovery learning oleh Jerome Bernard. Jerome Bernard 1983-1990 berpendapat bahwa yang paling penting untuk perkembangan kognitif adalah bahasa. Untuk ini, beliau menyelidiki bagaimana orang dewasa menggunakan bahasa untuk menghubungkan dunia nyata kepada anak-anak dan membantu mereka untuk memecahkan masalahnya. Berbicara dengan anak dalam melakukan kegiatan merupakan suatu bentuk verbal, suatu bantuan terhadap anak. Yang pertama, membantu anak agar mereka tertarik pada tugasnya. Yang kedua, menyederhanakan tugas, misalnya dengan membagi-bagi tugas menjadi sederhana atau tahap-tahap lebih kecil. Yang terakhir, selalu mengingatkan tujuannya itu apa. Pertanyaan keempat yaitu, jelaskan isi teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak adalah pembelajar aktif, tetapi mempunyai perkembangan dan belajar bahasa yang terjadi dalam suatu konteks sosial, yaitu dalam masyarakat penuh dengan orang yang berinteraksi dengan anak. Pokok pikiran dari perhatian Vygotsky terhadap aspek sosial di dalam proses belajar. Pembelajaran memiliki 2 tingkat pengembangan.
yaitu yang pertama, tingkat pengembangan yang sederhana atau actual development. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan kemampuan yang tingkat perkembangan kemampuannya atau potential development. Pertanyaan terakhir yaitu, jika Anda diminta untuk mengajarkan topik tentang part of body, jelaskan metode dan langkah-langkah yang akan Anda lakukan dalam mengajarkannya di dalam kelas. Baik, metode dan langkah-langkah yang saya akan lakukan dalam mengajar bahasa Inggris tentang part of body yang akan saya persiapkan sebelumnya adalah yang pertama itu menguasai materi yang akan saya ajarkan di dalam kelas. Yang kedua, mempersiapkan alat yang akan saya gunakan untuk mengajar di dalam kelas seperti spidol, perinan gambar dari topik yang saya ajarkan, dan lain-lain. Dan ketika saya di dalam kelas, pertama-tama saya akan membuka kelas dengan mengucapkan salam. Yang pertama, mengajak murid untuk berdoa sebelum memulai belajar. Yang kedua, mengecek kehadiran siswa-siswi yang ada di dalam kelas. Ketiga, memberikan sedikit pengantar sebelum masuk ke materi. 4. Mereview materi sebelumnya yang telah diajarkan minggu lalu untuk mengingatkan memori mereka tentang materi sebelumnya. Yang kelima itu memperkenalkan materi hari ini, yaitu tentang part of body. Sebelum itu, saya akan memberikan penjelasan tentang apa arti dari part dan body. Setelah itu, saya akan memberikan kosakata yang ada pada part of body, seperti head itu kepala, eye itu mata, hair itu rambut, face itu wajah, dan seterusnya. Saya akan menjelaskan secara perlahan kepada anak-anak dan mengulangnya beberapa kali agar mereka bisa menelaah dan menghafal kosakata yang telah saya berikan dengan bantuan gambar perinan yang sudah saya sediakan. Untuk menambah ingatan mereka sambil bermain, saya akan memberikan lagu yang berkaitan dengan materi part of body yang berjudul Head, Shoulders, Knees, and Toes. Saya akan menjelaskan isi dari lagu yang akan kami nyanyikan bersama-sama, sehingga mereka juga mengerti dengan lagu tersebut. Tidak hanya bernyanyi, saya akan mengajak mereka untuk menyentuh bagian tubuh yang terdapat di dalam lirik lagu Head, Shoulders, Knees, and Toes, agar mereka cepat menghafal kosakata yang ada pada materi part of body. Setelah selesai bernyanyi, saya akan menutup kelas dengan berterima kasih kepada siswa-siswi yang sudah mau belajar, dan saya tutup dengan doa. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.